Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kali ini, mata kuliah arsitektur komputer. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen input dan output. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena sering kosong, karena memang banyak sekali agenda untuk bulan-bulan ini. Beberapa kali kayak kemarin ya, apalagi untuk semester 1, itu yang baru masuk, jadi harus benar-benar mengejar. Jadi saya akalin atau strategi saya adalah untuk membuat media pembelajaran berbasis video. Jadi teman-teman nanti nyimak, setelah nyimak selesai dan harus sampai selesai ya. Setelah itu bisa menanyakan atau hanya sekedar presensi. Presensinya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Untuk presensi silahkan menggunakan NPM, lalu nama. Setelah itu ketika mau mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaan setelah menulis nama dan NPM. Oke, kembali ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen input dan output. Ada kategori device input output. Kategori device input output dapat dibaca manusia. Yang pertama adalah digunakan untuk komunikasi dengan user. Yang kedua, ada printer. Yang ketiga, ada terminal display video. Display video ini terminalnya ada display, ada keyboard dan mouse. Jadi, display itu untuk output, keyboard untuk input, mouse juga untuk input. Printer juga untuk output. Jadi, ketika output adalah hasil keluarannya, apakah ada kategori selain input dan output? Ada yang namanya storage. Kategori device input output dapat dibaca mesin. Dengan catatan digunakan untuk komunikasi dengan peralatan elektronik. Ada disk dan type driver, ada sensor juga, ada controller, ada aktuator. Apa itu sensor? Nah, sensor itu biasanya teman-teman kelas kalian yang lagi banyak membuat atau prototipe itu banyak membuat ini ya, kayak semacam prototipe mini kandang sapi, kandang ayam gitu. Nah, itu juga sensor. Ketika sensor ini menunjukkan over, misalkan di sensor suhunya sudah nggak normal nih, maka sensor itu akan memberikan inputan bahwasanya ini sudah membutuhkan perlakuan, maka perlakuan itu akan berjalan dan misalkan dikaitkan dengan yang namanya fan, kipas, atau mungkin AC, itu akan nyala sendiri. Next. Kategori device input-output untuk komunikasi. Digunakan untuk komunikasi dengan peralatan remote. Pastinya digital line, driver, dan modem. Untuk perbedaan di dalam device input dan output, dari mulai data rate. Data rate-nya merupakan kecepatan transfer data dalam komunikasi data digital. Yang kemudian memungkinkan terjadinya perbedaan besarnya tingkatan pengiriman data. Ini adalah diagram untuk typical input-output untuk device rate-nya. Skalanya seperti ini ya. Jadi penggunaan untuk ininya gigabit-nya, untuk grafis display-nya, untuk hard disk-nya penggunanya sekian, itu ada. Pak, kalau menunjukkan grafik ini bacanya gimana? Jadi semakin banyak, maka tingkat kegunaannya lebih semakin keluarnya lebih semakin banyak. Antara keyboard dan mouse, teman-teman lebih banyak menggunakan mouse. Antara ini dengan modem, teman-teman banyak menggunakan modem, semacam sampai ke atas. Oke, perbedaan di dalam device input-output dari aplikasi. Yang pertama, disk yang digunakan untuk penyimpanan file-file membutuhkan perangkat lunak manajemen file. Yang kemudian ada disk digunakan untuk menyimpan batch virtual, memori membutuhkan perangkat keras khusus dan perangkat lunak untuk mendukungnya. Terminal yang digunakan oleh sistem administrator memiliki sebuah prioritas tinggi. Jadi ada istilah manajemen prioritas ya. Oke, next. Perbedaan di dalam device input mengenai kompleksitas dari kontrol.
unit transfer, di mana data yang ditransferkan sebagai arus byte untuk sebuah terminal atau di dalam blok yang lebih besar. Untuk representasi datanya, skema coding data yang digunakan peralatannya harus berbeda. Kondisinya error. Cara error, kondisionan, peralatan atau device menanggapi error juga berbeda-beda. Dari program input-output, yang pertama untuk proses dalam kondisi bus waiting, busy atau traffic yang sibuk ya, dan menunggunya untuk kesempurnaan operasi. Jadi pemrograman input-output sangat sibuk, trafficnya sangat besar. Interrupt driven input-output, ada permasalahan perintah, di dalamnya juga ada proses secara berkelanjutan mengeksekusi instruksi, lalu ada model input output mengirim sebuah instruksi setelah penyelesaian pekerjaan. Jadi input masuk, proses, input lagi juga bisa. Nah, ini menggunakannya model seperti ini. Untuk teknik-teknik melakukan input output, Direct Memory Access atau DMA. Untuk modul DMA, pengontrol pertukaran data antar memori utama dan device input output. Prosesor diinterupsi hanya setelah saluran blok data ditransferkan. Proses secara langsung pengontrolan sebuah peripheral device untuk controller atau penambahan modul input-output. Ada proses penggunaan program input-output tanpa interupsi, proses tidak membutuhkan rincian pengendalian device eksternal. Ya, di sini untuk kontrolnya bisa berjalan sendiri ya, secara mandiri. Evolusi fungsinya. Kontrol atau modul input-output dengan interupsi. Proses tidak mengirimkan waktu tunggu untuk sebuah operasi input-output yang dilakukan. Jadi untuk perubahannya dari awal tadi, memperoleh evolusi atau perubahan, prosesnya tidak mengirimkan waktu tunggu atau tadi waiting atau basi waiting ya. Lalu di sini ada direct memory access. Blok-blok data dipindahkan dalam memori tanpa keterlibatan prosesor, jadi sudah otomatis tanpa harus menunggu AC-nya ya. CU, bukan ALU. Tadi kan antara ALU dan CU. Prosesor hanya dilibatkan di awal dan di akhir saja. Jadi prosesor hanya mengirimkan, oh ini kerjanya ke sini, yang lainnya untuk bidang lainnya dari mulai storage-nya itu sudah mampu bekerja sendiri tanpa harus bantuan prosesor. Untuk evolusi modul input-output terpisah dari prosesor. Prosesor input-output memiliki modul input-output memori lokal sendiri, jadi dia memiliki independensi atau otoritas sendiri. Direct Memory Access, pengambilan alih kontrol sistem dari CPU untuk transfer data ke dan dari memori melalui sistem bus. Pengambilan siklus digunakan untuk mentransfer data pada sistem bus. Siklus instruksi ditunda sehingga data dapat ditransferkan. CPU berhenti sejenak untuk sebuah siklus bus, lalu tidak ada interupsi terjadi saat tidak mengamankan konteks. Nah, di sini untuk direct atau melempar akses memori, di sini tipikalnya seperti ini. Dia mengambil alih kontrol sistem dari CPU yang data untuk transfer, lalu dikirimkan atau dari memori yang melalui sistem bus. Untuk pengambilan siklus juga digunakan untuk mentransfer data pada sistem bus sendiri. DMA, tipenya seperti ini ya, ada data count, data register, address register, control logic. Nah, setelah masuk ke input, maka akan melalui proses data account, data register, data address, data logic. Logic ini kayak dari mulai DMA-nya, DMA request, terus setelah ada permintaan, dia di ACC atau acknowledge atau persetujuan, lalu dia di-interrupt, dibalikan lagi. Lalu setelah dibalikan lagi, di read, lalu di write. Boleh membaca dan
Ini sih setelah mendapatkan instruksi dan persetujuan. DMA mengambil atau mencuri siklus menyebabkan CPU mengeksekusi lebih lambat. Nah, hal ini karena perlibatan melibatkan ini ya, dua hardware. Jadi nggak kayak tadi untuk evolusinya prosesor sendiri, prosesor sudah bekerja hanya di depan dan di belakang saat pemasukan dan pengeluaran. Lalu jumlah siklus yang bekerja dibutuhkan bisa dipangkas dengan mengintegrasikan DMA fungsi input dan output. Paths antar modul DMA dan modul input-output yang tidak termasuk ke dalam sistem bus. Nggak apa? Iya. Time. DMA dan interrupt breakpoint during dan instruction calls. Ini produk gambarnya. Di sini untuk 4 step dan 2 step. 4 stepnya adalah punya DMA breakpoint, yang 2 step terakhir adalah interrupt breakpoint. Nah, di sini ada sama-sama prosesor scale sampai full, tapi di sini fungsinya untuk fetch instruksi, decode instruksi, fetch instruksi, execute instruksi, dan storage proses. Storage proses. Proses ini bisa diteruskan input outputnya. Alternatif DMA konfigurasi. Di sini modelnya prosesor, DMA, input output. Di sini bisa melalui proses apa aja, lalu keluar lagi input output, masuk ke memori. Untuk gambaran single busnya seperti ini. Masih ingat ya untuk topologi jaringan model bus, dia juga hampir sama seperti ini. Cuman kebiasaan teman-teman kalau membuat gambar atau media, biasanya ini di atas, ini di bawah, ini di atas, ini di bawah. Jadi bus itu satu jalur dan sistem geraknya atau sistem kerjanya dia satu menanyakan, selesai menanyakan, satu di sini menanyakan, terus seperti sampai terakhir. Dan di sini biasanya ada N-nya. N itu untuk titik balik ke keluar lagi, atau N-nya itu dikeluarkan melalui media output. Ini juga sama gambaran detailnya untuk single bus tadi. Kalau tadi kan ada DMA-nya, DMA input output. Di bawah ini DMA input outputnya dipisah atau bisa lebih dari satu, lalu juga sama ke memori. Ini untuk tampilan yang berbeda lagi, di mana semuanya bergantung pada DMA di sini. Untuk alternatif DMA konfigurasi, jadi di atas untuk sistem bus tunggal atau single system bus, itu bisa diadopsi atau dimodifikasi seperti ini. Input outputnya banyak ya tadi ya, kalau yang di awal sini mana? Nah ini DMA di sini outputnya seperti ini, dan di sini ketika lebih dari satu atau dua atau tiga bisa dibikin diagramnya seperti ini atau garisnya seperti ini. Permasalahan desain sistem operasi dari sisi efisiensi. Yang pertama, kebanyakan device input output sangat lambat dibandingkan memori utama. Jadi ketika device input outputnya banyak, nah maka akan sangat lambat. Jadi tidak sebanding seperti memori utama. Lalu yang kedua, menggunakan multiprogramming dan membiarkan sejumlah proses untuk menunggu input output sambil proses yang lain dieksekusi. Jadi mengantri ya. Untuk input output tidak dapat mengikuti kecepatan prosesor, jadi tidak bisa dibandingkan. Swapping atau pemindahan digunakan untuk menambah proses ready yang berada di dalam operasi input. Jadi pemindahan, proses pindahnya itu menggunakan teknik sweeping. Ini nggak bisa di scroll, sebentar. Oke. Untuk permasalahan desain sistem operasinya secara umum, yang pertama ada diperlukan untuk menangani seluruh device input output yang sangat beragam. Menyembunyikan beberapa rincian device input output yang berada di dalam level rutin terendah, sehingga proses dan level lebih tinggi hanya melihat device secara umum, dinyatakan seperti dibaca, ditulis, atau dimodifikasi, dibuka, ditutup,
dikunci dan dibuka kunci. Untuk model of input output organisasinya modelnya seperti ini. User, prosesor ini berbagai macam ya. Ada lokal, ada komunitas, ada file system ya. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Dari hardware. Pak, berangkatnya dari atas atau bawah? Tergantung anak panah. Kalau dari sini dibacanya dari bawah ke atas boleh, dari atas ke bawah boleh. Dari user, processing. Masuk, lokal, input output, lalu masuk ke device, lalu ada scheduling atau penjadwalan proses dan diulang, lalu masuk ke hardware. Ini juga sama sistemnya. Pak, kok balik lagi ya kalau dikeluarin ke atas lagi? Di sini setelah masuk lokal keluarnya ke output juga bisa. Jadi ini ada arah imbal balik ke atas. Buffering. Alasan untuk buffering. Yang pertama, proses harus menunggu input output lengkap sebelum pemrosesan selesai. Yang kedua, page tertentu harus tinggal di dalam memori selama input output. Berorientasi block atau block oriented, berorientasi alur atau stream oriented. Untuk block oriented sendiri, informasi disimpan di dalam ukuran blok yang tetap. Transfer membuat sebuah blok setiap waktu. Jadi dia memerlukan timing. Digunakan untuk disk atau type. Type itu berarti kayak disk mini type itu ya, kayak floppy dan macam-macam. Lalu ada stream oriented. Yang pertama transfer informasi sebagai alur byte. Jadi beda bentuk, tadi ada ukurannya blok, sini udah byte. Digunakan untuk terminal, printer, port komunikasi, mouse, dan beberapa device lainnya yang bukan penyimpanan sekunder. Buffer tunggal. Sistem operasi menugaskan sebuah buffer di dalam memori utama untuk sebuah permintaan inputan output. Lalu berorientasi blok transfer masukan atau input membentuk atau membuat sebuah buffer. Blok dipindah ke ruangan pengguna atau user ketika dibutuhkan. Blok yang lain dipindahkan ke dalam buffer. Tekniknya adalah read and write. Nah, di sini buffer itu semacam memori yang kosong, kayak semacam lahan atau ruang pipa, di mana buffer itu sangat digunakan untuk mempercepat. Gini aja deh, analoginya, ketika teman-teman di sini mau beraktivitas dengan ruangan katakan 3x4, nah ketika 3x4 itu diisi orang 5, itu jelas aktivitasnya akan berdesak-desakan. Tapi ketika 3x4 untuk ruangan itu digunakan untuk satu orang, otomatis satu orang itu dengan leluasa bisa melakukan banyak hal. Itu yang namanya buffer. Masih sekitar buffering. Ini model kerjanya no buffer seperti ini, single buffer itu seperti ini. Dari input output device masuk ke operating system, lalu masuk ke user process. Operating system juga sama. Dari device input output masuk, lalu berpindah ke operating system, berpindah lagi ke user process. Buffer tunggal. Orientasinya menggunakan blok. Proses user dapat memproses sebuah blok data ketika blok selanjutnya sedang dibaca. Jadi nggak harus menunggu. Pemindahan sweeping. Terjadi selama masukan sedang mengambil tempat di dalam sistem memori, bukan di memori pengguna. Nah, maksudnya ini sweepingnya itu ada di dalam sistem memori. Bukan memori kayak memori-memori yang lainnya kayak ROM. Memori kan ada RAM, ada ROM juga. Nah, itu pembedanya. Lalu sistem operasi menempatkan track yang ditugaskan sebagai sistem buffer untuk memproses pengguna. Nah, sistem operasi menempatkan track yang ditugaskan sistem buffer untuk memproses. Jadi dia untuk menguatkan lagi tugas dari paralon itu atau pipa atau lokasi luasnya itu untuk proses penggunaan. Jadi nggak cuma buffernya aja. Ini masih di buffer tunggal.
Untuk orientasi alurnya, menggunakan sebuah bentuk waktu linier atau line at time. Nah, penggunaan user, masukkan input dari sebuah terminal, merupakan suatu waktu linier yang membawa kembali sinyal-sinyal akhir dari sebuah jalur. Untuk keluarannya sendiri, keluaran ke terminal merupakan sebuah waktu linier. Jadi sama-sama untuk output-inputnya seperti itu. Buffer ganda. Menggunakan dua buah sistem buffer. Sebuah proses dapat memindahkan data atau transfer data ke atau dari sebuah buffer ketika sistem operasi kosong atau pengisian buffer yang lainnya. Jadi kayak model switching ya. Buffer di sini kosong, sini bisa untuk jalan. Kalau di sini kosong, dua-duanya bisa jalan atau pilih salah satu, tergantung kebutuhannya. Circular buffer. Menggunakan lebih dari dua buah buffer masing-masing. Buffer terdiri dari satu unit di dalam sebuah buffer sirkular. Menggunakan operasi input-output ketika harus menempatkan proses. Nah, jadi di sini bergantung pada hardware-nya ya, teman-teman. Sistem kerjanya seperti ini untuk buffer CMOS device. Nah, di sini ada kayak saklar switching ya. Oke, ini udah sampai. Untuk materi tentang input-output, teman-teman juga bisa memperbanyak literatur atau referensi dari internet, silahkan dibuka. Untuk materi UTS ya, tengah semester UTS, oke. Itu kita masih lama karena kita baru mulai kemarin-kemarin dan materi juga belum saya penuhi semua. Jangan lupa teman-teman untuk absensi silahkan komen di bawah sama NPM-nya ya. Nama NPM. Kalau mau ada pertanyaan silahkan kasih pertanyaan. Akan saya jawab di video pertemuan ke depan. Seperti itu teman-teman. Perkuliahan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.